Sejak hari kamu menikah dan masuk ke rumah ini, kamu hanyalah pembantu di keluarga kami. Ibu mertua saya mengucapkannya sambil menatap lurus ke wajah saya. Tepat saat saya menyelipkan boneka kecil milik anak saya ke dalam koper. Boneka itu dia rebut, lalu dilempar ke lantai. 7 tahun saya menunduk. Mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya di tempat saya bekerja. Sore itu, jeritan ibu mertua saya menggema di seluruh lobi sebuah resort bintang 5. Panggil orang yang paling berkuasa di sini. Panggil pemimpin tertingginya sekarang juga. Dan orang yang melangkah keluar di hadapan mereka adalah saya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Hari ini, saya akan menceritakan satu kisah yang mengubah hidup saya selamanya. Nama saya Anindita Pramesti. Orang memanggil saya Dita. Usia saya 32 tahun. Selama 7 tahun terakhir, saya menjadi menantu di keluarga Wijaya. Dan selama 7 tahun itu pula, saya bangun setiap pukul 4 pagi. Saya bekerja sebagai general manager di sebuah resort. Tetapi tidak ada satupun orang di rumah ini yang tahu. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan yang bekerja di sebuah hotel kecil, mengurus hal-hal remeh, pulang dengan gaji yang menurut mereka tidak seberapa. Saya membiarkan mereka percaya begitu. Ada alasannya. Alasan yang baru akan saya ungkap di akhir cerita ini. Mari saya mulai dari pagi-pagi saya yang biasa. Pukul 4 pagi, langit Jakarta masih gelap pekat. Saya sudah membuka mata, bahkan sebelum alarm berbunyi. Saya bangkit pelan-pelan agar tidak membangunkan suami saya, Galang, yang tidur lelap di sebelah. Saya turun ke dapur, mencuci beras, menyalakan penanak nasi, membuka kulkas untuk menyiapkan bahan sup. Di kepala saya, jadwal pagi sudah tersusun rapi. Bapak mertua bangun pukul 7. Suami saya pukul setengah 8. Ibu mertua pukul 8. Masing-masing dengan selera dan tuntutan sendiri. Bapak mertua, Pak Sucipto, keluar lebih dulu ke ruang keluarga. Kopi. Hanya satu kata itu yang ia ucapkan. Saya yang sudah terbiasa langsung menyalakan teko dan menyeduh kopi hitam pekat untuknya. Bapak berangkat pagi sekali hari ini, kata saya pelan. Ia menjawab tanpa menoleh. Namanya juga manajer divisi, makin tinggi jabatan, makin sibuk. Kamu sendiri berangkat jam berapa? Saya harus sampai pukul 9. Pakistan. Ia mendengus. Enak betul. Kantor saya dulu mengharuskan masuk pukul 8:30. Suaranya penuh kebanggaan. Saya hanya menjawab, iya. Pakistan. Dalam hati, saya tahu jam kerja saya jauh lebih panjang dari yang ia bayangkan. Lalu, ibu mertua saya, Bu Hartini, keluar. Hal pertama yang ia cari adalah remote televisi. Setelah berita pagi menyala, ia memandangi meja makan yang sudah saya siapkan rapi. Sayurnya hambar lagi, katanya. Menantu yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan selera mertuanya. Mau jadi apa? Maaf, Bu, jawab saya. Besok saya perbaiki. Memang apa yang bisa kamu pelajari di hotel kecil itu, lanjutnya. Paling-paling cuma bersih-bersih, kan? Saya hanya menundukkan kepala dalam diam. Suami saya, Galang, keluar dari kamar. Bukannya membantu, ia malah sibuk menatap layar ponselnya. Koin yang kemarin naik, hari ini anjlok lagi, gerutunya. Menyebalkan. Mas, sarapan dulu, kata saya. Nanti saja, hari ini aku ada pertemuan investasi. Mungkin pulang larut. Begitulah pagi saya, setiap hari selama 7 tahun. Banyak orang akan bertanya, mengapa saya bertahan? Mengapa saya, seorang perempuan yang punya posisi dan penghasilan jauh di atas mereka, mau menunduk seperti pembantu di rumah sendiri? Jawabannya ada di satu sosok kecil, anak saya, Sekar. Putri saya yang berusia 5 tahun. Saat itu, ia masih terlalu kecil. Dan satu kalimat dari ibu mertua selalu menahan langkah saya. Kalau kamu pergi, anak ini tinggal dengan siapa? Saya tidak sudi mengurus anak orang yang tidak tahu diri. Saya takut. Takut kehilangan hak asuh kalau sampai bercerai dalam keadaan terpojok. Maka
saya memilih bertahan sambil diam-diam menyiapkan segalanya. Saya menikah dengan Galang 7 tahun lalu. Dulu, ia tampak berbeda, ramah, perhatian, penuh janji. Saya pikir saya menemukan rumah. Ternyata saya hanya pindah ke sebuah penjara yang lebih rapi. Sejak awal, keluarga Wijaya memperlakukan saya sebagai orang luar. Pernikahan kami sederhana, tanpa restu yang tulus. Bu Hartini sejak hari pertama sudah berkata, "Kami menerima kamu bukan karena kamu istimewa. Kami menerima kamu karena Galang memaksa." Ingat itu baik-baik. Saya ingat. Sangat ingat. Setiap kata. Tahun-tahun pertama, saya masih berharap. Saya pikir kalau saya cukup sabar, cukup rajin, cukup menurut. Suatu hari, mereka akan melihat saya sebagai keluarga. Saya bangun paling pagi. Saya tidur paling larut. Saya mengurus rumah, memasak, mencuci, menjaga suasana hati semua orang. Lalu, pergi bekerja dan pulang untuk mengurus rumah lagi. Tetapi makin saya menunduk, makin mereka menginjak. Itu adalah pelajaran pertama yang saya pelajari di rumah itu. Kesabaran yang salah tempat hanya akan dibaca sebagai kelemahan. Adik ipar saya, Banya, 29 tahun, adalah yang paling pandai memanfaatkan keadaan. Ia tidak bekerja. Hidupnya bergantung pada uang orang tua. Dan seringkali pada dompet saya. "Mbak Dita kan kerja," katanya, "setiap kali butuh uang. Pinjam dulu, ya. Nanti Fania ganti." Kata nanti itu tidak pernah datang. Hanya ada 2 orang di rumah itu yang membuat saya bisa bernapas. Yang pertama, anak saya, Sekar. Senyumnya adalah satu-satunya alasan saya pulang setiap malam. Yang kedua, Bu Asih, perempuan parubaya yang membantu bersih-bersih 2 kali seminggu. Diam-diam, ia sering menyelipkan teh hangat ke meja saya saat semua orang tidur. "Sabar ya, Bu Dita," bisiknya. "Orang baik tidak akan selamanya di bawah." Saya menyimpan kalimat itu tanpa ia tahu. Kalimat itu yang menyalakan api kecil dalam diri saya. Karena yang tidak mereka ketahui adalah ini. 7 tahun lalu, sebelum menikah, saya bukan perempuan biasa. Saya lulusan terbaik manajemen perhotelan. Saya merangkak dari resepsionis, naik ke supervisor, lalu manajer operasional, sampai akhirnya dipercaya memimpin. Saat menikah, saya sengaja menyembunyikan semuanya. Saya ingin tahu, apakah Galang dan keluarganya mencintai saya atau mencintai apa yang bisa mereka ambil dari saya? Jawabannya saya dapatkan sedikit demi sedikit. Setiap hari selama 7 tahun. Cerita yang ingin saya bagikan hari ini bermula dari sebuah Sabtu pagi di musim kemarau. Hari itu, rumah keluarga Wijaya lebih ramai dari biasanya. 2 koper besar tergeletak di ruang keluarga. Bu Hartini sibuk melipat baju, memasukkan baju renang, sambil bersenandung. Pak Sucipto memeriksa dompetnya berulang kali. Vania mondar-mandir, menenteng tas tangan baru yang entah dibeli dengan uang siapa. Mereka akan berlibur. Sebuah resort bintang 5 di kawasan pegunungan, 2 jam dari Jakarta. Kabar itu datang malam sebelumnya, dan saya masih ingat betul bagaimana semuanya bermula. Malam itu, pintu depan terbuka dengan riuh. Pak Sucipto pulang membawa wajah berseri. "Ada kabar baik," katanya lantang. "Kantor saya bekerja sama dengan Etheria Mountain Resort. Mereka mengadakan undian menginap untuk keluarga karyawan, dan kita yang menang. Akhir pekan ini, menginap gratis 2 malam. Kamar keluarga dengan pemandangan lembah. Wajah Bu Hartini langsung cerah. Etheria, resort yang katanya semalam bisa lebih dari 8 juta itu. Memang beda kalau menjadi orang penting di perusahaan besar, katanya bangga. Galang pun mengangkat wajah dari ponselnya. Wah, Bapak hebat sekali. Tak lama, ponsel Bu Hartini berdering. Vania, yang malam itu menginap di rumah temannya, menelpon. Bu Hartini menjawab dengan suara gembira. "Vania, ayahmu menang undian menginap di Etheria akhir pekan ini." Dari seberang, suara Vania melengking senang. "Asik.
Vania ikut. Ya, Bu, kebetulan lagi tidak ada acara. Iya. Iya, jawab ibu mertua. Kamarnya keluarga. Muat kok untuk kita semua. Saya berdiri di ambang dapur, mendengarkan dalam diam. Lalu, saya bertanya pelan. Jadi, kapan rencananya berangkat? Sabtu pagi, jawab Pak Sucipto tanpa menatap saya. Check-in jam 3 sore. Kita berangkat lebih awal supaya bisa lihat-lihat. Bu Hartini menoleh ke arah saya. Dita, kamu kan kerja di hotel, pasti sudah biasa ke tempat begitu, ya? Tidak. Bu, jawab saya. Tempat saya bekerja berbeda, tapi sama-sama hotel, kan? Sahutnya. Mau ikut lihat-lihat? Untuk sepersekian detik, jantung saya berdegup. Apakah ia mengajak saya? Tetapi kalimat berikutnya menghancurkan harapan kecil itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu tidak bisa pergi. Kucing di rumah harus diberi makan. Tanaman harus disiram. Dan Sabtu ini ada petugas yang mau periksa meteran listrik. Seseorang harus jaga rumah. Pak Sucipto mengangguk setuju. Dalam hati, saya bertanya. Lalu, bagaimana dengan Sekar? Saya beranikan diri bersuara. Kalau Sekar, Bu, Sekar pasti senang kalau bisa melihat resort. Anak kecil tahu apa. Potong Bu Hartini cepat. Lagi pula nanti ada anak teman Vania juga. Kalau ada Sekar, jadi berisik dan merepotkan. Suaranya begitu datar, begitu tega. Saya menoleh ke arah Galang, berharap. Untuk sekali saja, suami saya membela kami. Galang hanya tersenyum kaku. Sayang, kali ini biar keluarga inti saja yang pergi. Lain kali, pasti ada kesempatan. Keluarga inti, 7 tahun saya menjadi istri, ibu dari cucu mereka. Dan saya masih bukan keluarga inti. Sekar kecil menarik ujung baju saya. Bunda, resort itu apa? Tanyanya. Tempat indah untuk menginap kalau sedang berlibur, sayang. Sekar mau ikut, katanya pelan. Bu Hartini berpura-pura tidak mendengar suara mungil itu. Ia kembali menempelkan ponsel ke telinga. Bahannya, Sabtu jam 10 sudah di sini. Ya, kita berangkat bareng. Saya memeluk Sekar dan membawanya ke kamar. Di balik pintu, saya mendengar Vania berkata, Bu, bisa minta upgrade ke suite? Tidak. Kalau bilang, Bapak manajer divisi, siapa tahu mereka mau membantu. Bu Hartini tertawa. Coba saja nanti. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena saya ingin ikut berlibur. Saya sudah lama tidak mengharapkan apapun dari mereka. Yang membuat dada saya sesak adalah nama resort itu. Iteria Mountain Resort. Karena resort itu bukan sekedar tempat asing bagi saya. Resort itu adalah tempat saya bekerja. Dan keluarga mertua saya akan datang ke sana tanpa tahu bahwa di tempat itu, sayalah orang yang memegang kendali tertinggi. Saya berbaring menatap langit-langit. Mungkin kami tidak akan bertemu, pikir saya. Resortnya luas. Saya bisa mengatur jadwal agar tidak berpapasan. Tetapi rasa cemas itu tidak mudah hilang. Pagi Sabtu tiba. 2 koper sudah siap di depan pintu. Bu Hartini memerintah saya membuat nasi goreng untuk bekal di mobil. Bu, kata Sekar lirih sambil memegang ujung baju saya. Sekar boleh ikut? Belum sempat saya menjawab. Bu Hartini menyahut dari ruang tengah. Sudah dibilang tidak, kan? Jangan rewel. Sekar menunduk. Air mata kecilnya menggantung, tetapi ia menahannya. Anak 5 tahun yang sudah belajar menelan kekecewaan. Hati saya hancur melihatnya. Saya bawa Sekar ke dapur dan saya bisikan. Nanti Bunda ajak Sekar ke tempat yang jauh lebih indah. Janji. Ia mengangguk. Masih dengan mata basah. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya berubah. 7 tahun kesabaran terasa cukup. Sudah cukup. Tepat sebelum mereka berangkat, Bu Hartini memanggil saya. Dita, selama kami pergi, jaga rumah baik-baik. Bersihkan sampai kinclong. Untuk makan malam minggu, siapkan yang spesial. Kalau habis makan enak di resort, lalu makanan rumah tidak enak, kan jadi tidak nikmat. Baik, Bu, jawab saya. Mobil melaju keluar dari halaman. Saya berdiri di depan pintu, memegang tangan Sekar.
Mereka melambai pada Galang, pada Pak Sucipto, pada satu sama lain. Tidak pada kami berdua. Begitu mobil hilang di tikungan, saya menutup pintu. Lalu saya mengambil ponsel dan menelpon satu orang, wakil saya di resort. Pak Reza, kata saya. Saya butuh laporan tamu yang check-in hari ini, khususnya pemenang undian karyawan dari grup elektronik divisi Bapak Sucipto. Siap, Bu, jawabnya. Ada yang perlu disiapkan khusus? Belum, kata saya. Saya hanya ingin tahu, suara saya tenang. Tetapi tangan saya sedikit gemetar. Sepanjang pagi, saya merapikan rumah seperti diperintahkan. Tetapi pikiran saya melayang ke resort. Saya membayangkan keluarga itu tiba di sana. Takjub melihat lobi marmer, air mancur, pemandangan lembah. Saya membayangkan Bu Hartini membusungkan dada, merasa menjadi tamu penting, tanpa tahu siapa yang sebenarnya menandatangani gaji setiap orang yang melayani mereka. Lalu saya teringat 7 tahun yang lalu dan semua insiden yang membawa saya sampai ke titik ini. Saya ingat bagaimana Fania pernah meminjam 25 juta untuk modal usaha online yang tidak pernah jalan. Saat saya menagih dengan halus, ia malah marah. Mbak Dita pelit. Cuma segitu saja diungkit. Bu Hartini membela anaknya. Sesama keluarga kok hitung-hitungan uang. Lalu 2 bulan kemudian, tagihan kartu kredit Fania jatuh tempo. Dan merekalah yang menyodorkannya ke saya. Kamu kan yang punya gaji tetap? Bayar dulu. Saya membayar. Diam-diam. Saya menyimpan setiap bukti transfer. Saya ingat ulang tahun Sekar yang kelima. Saya sudah memesan kue kecil. Tetapi malam itu, Galang lupa total. Ia pulang larut, bau parfum asing samar di kemejanya. Dan ketika saya menyebut ulang tahun Sekar, ia menjawab enteng. Oh iya, besok saja, ya. Capek. Bu Hartini menimpali dari kamarnya. Ulang tahun anak kecil tidak perlu heboh-heboh. Buang-buang uang. Malam itu, saya meniup lilin sendirian bersama Sekar di dapur. Jam 11 malam. Hanya kami berdua. Saya ingat bagaimana setiap pagi makanan yang saya masak selalu salah. Terlalu asin, terlalu hambar, terlalu pedas, dan setiap kali akhir kalimatnya sama. Bagaimana bisa kerja di hotel kalau masak saja tidak becus? Mereka makan habis semuanya, tetapi tetap mengeluh. Karena mengeluh adalah cara mereka mengingatkan saya pada tempat saya. Di bawah. Saya ingat hari ketika saya demam tinggi. Saya tetap bangun pukul 4, memasak, menyiapkan semuanya. Saat saya minta izin istirahat sehari, Bu Hartini berkata, sakit sedikit saja manja. Dulu saya melahirkan pagi, sorenya sudah masak untuk mertua. Saya pergi bekerja hari itu dengan tubuh menggigil. Di kantor, justru staf saya yang memaksa saya pulang dan istirahat. Di sana, saya manusia. Di rumah, saya alat. Saya ingat juga Lebaran tahun lalu. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah. Saya memasak dari subuh untuk 20 orang. Opor, rendang, ketupat, semuanya. Sendirian di dapur sementara yang lain bersantai dan tertawa di ruang tamu. Saat pembagian amplop Lebaran tiba, semua cucu mendapat amplop tebal dari Bu Hartini. Semua. Kecuali Sekar. Saat saya bertanya pelan, ibu mertua menjawab tanpa beban. Oh, Sekar, lupa. Nanti saja kalau ingat. Amplop itu tidak pernah datang. Malam itu, Sekar bertanya, Bunda, kenapa Sekar tidak dapat seperti yang lain? Saya hanya bisa memeluknya. Saya tidak punya jawaban yang tidak menyakitkan untuk anak 5 tahun. Saya ingat bagaimana setiap kali ada acara keluarga, foto-foto diambil. Dan setiap kali saya yang memegang kamera. Tidak pernah ada di dalam foto. Seolah saya hanya ada untuk melayani, bukan untuk dikenang. Suatu hari, saya membuka album keluarga Wijaya. 7 tahun pernikahan, ratusan foto. Dan saya hampir tidak ada di satu pun. Seperti hantu di rumah sendiri. Hadir, tetapi tak terlihat. Setiap insiden itu sendirian. Mungkin terlihat kecil, tetapi bertumpuk selama 7 tahun. Ia menjadi gunung. Dan pagi itu, sambil mengepel lantai rumah
yang bukan rumah saya. Saya merasa gunung itu akhirnya akan longsor. Tetapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah menanti mereka di resort. Ponsel saya berdering. Pak Reza, Bu, keluarga itu sudah check-in, lapornya. Tapi ada sedikit masalah. Masalah apa? Tanya saya. Mereka menuntut upgrade ke Presidential Suite, gratis. Mengatasnamakan salah satu bapak sebagai relasi penting perusahaan. Saat staf menjelaskan voucher hanya berlaku untuk kamar keluarga, mereka marah-marah di lobi. Saya menarik napas. Tentu saja, begitulah mereka. Pak Reza, kata saya, layani sesuai prosedur. Jangan diistimewakan. Jangan pula dikasari. Tetap profesional. Saya akan ke sana sebentar lagi. Tetapi, Bu, ini akhir pekan, kata Pak Reza ragu. Tepat karena ini akhir pekan, jawab saya. Saya perlu memastikan sesuatu sendiri. Saya menutup telepon. Lalu saya menelpon Bu Asih untuk menjaga Sekar. Saya berganti pakaian. Bukan baju rumah yang lusuh. Saya membuka lemari bagian dalam, bagian yang tidak pernah disentuh tangan mertua saya. Di sana tergantung setelan kerja saya, blazer rapi berwarna gelap, pakaian yang saya kenakan ketika menjadi diri saya yang sebenarnya. Saya berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya melihat Anindita Pramesti. Bukan pembantu, bukan menantu yang menunduk, tetapi perempuan yang membangun karirnya dari nol. Saya menatap pantulan itu lama sekali. Lalu saya berkata pelan pada diri sendiri. Sudah waktunya. Dalam perjalanan ke resort, saya membuka laptop di jok belakang mobil. Pak Reza sudah mengirim semua dokumen yang saya minta. Rekaman keluhan tamu di lobi, daftar permintaan yang mereka ajukan. Dan satu hal lagi yang membuat saya terdiam sejenak. Ternyata, perusahaan tempat Pak Sucipto bekerja, grup elektronik itu, baru saja mengajukan proposal kerjasama besar dengan jaringan resort kami. Kontrak penyediaan perangkat elektronik untuk seluruh kamar. Nilainya miliaran. Dan proposal itu untuk disetujui harus melewati satu meja. Meja saya. Saya menutup laptop. Di luar jendela, jalan mendaki menuju pegunungan terbentang. Saya tidak merasa marah. Saya hanya merasa tenang. Tenang yang aneh. Seperti orang yang sudah menunggu sangat lama. Dan akhirnya melihat waktunya tiba. Mobil saya memasuki gerbang Eteria Mountain Resort. Petugas keamanan langsung memberi hormat. Selamat sore, Bu Anindita. Para staf di pintu masuk membungkuk. Beberapa tamu menoleh. Bertanya-tanya, siapa perempuan yang disambut sehormat itu? Saya melangkah masuk ke lobi marmer yang megah. Dan dari kejauhan, saya sudah bisa mendengar suara itu. Suara yang sangat saya kenal. Suara ibu mertua saya sedang berteriak. Saya berhenti sejenak di balik pilar besar dekat lobi. Bukan karena takut, tetapi karena saya ingin melihat lebih dulu. Saya ingin melihat wajah asli mereka. Di tempat di mana mereka merasa berkuasa. Di tempat di mana mereka tidak tahu bahwa lantai yang mereka injak adalah milik perusahaan yang saya pimpin. Bu Hartini berdiri di depan meja resepsionis, menudingkan jari ke arah seorang staf muda. Wajahnya merah. Saya bilang, kami minta kamar yang lebih bagus. Masa keluarga relasi penting cuma dikasih kamar biasa? Kalian tahu siapa kami? Suami saya manajer divisi di grup elektronik yang kerjasama dengan resort ini. Staf muda itu, namanya Rani, menjawab dengan sopan meski wajahnya pucat. Mohon maaf, Bu, voucher undian hanya berlaku untuk kamar keluarga. Untuk upgrade, ada biaya tambahan yang bisa kami informasikan. Biaya tambahan, potong Pak Sucipto. Kalian tidak tahu cara menghargai tamu, ya. Saya bisa laporkan ini ke direksi perusahaan saya. Bisa hancur kerjasama kalian. Fania menambahi sambil melipat tangan. Resort mahal, tapi pelayanannya kampungan. Untung saja kami yang datang. Coba kalau orang lain. Sudah viral kalian. Saya berdiri di balik pilar dan menyaksikan semuanya. Galang ada di sana, memegang ponsel seperti biasa. Tidak berbuat apa-apa. Sekali lagi, ia hanya menonton. Itu memang keahliannya, menonton istrinya, ibunya, keluarganya, tanpa pernah benar-benar hadir. Rani, staf muda itu, melirik ke arah ruang belakang, mencari bantuan.
Saat itulah Pak Reza muncul. Ia mendekat dengan tenang. Selamat sore. Saya Reza, wakil manajer operasional. Ada yang bisa saya bantu? Bu Hartini langsung menyerang. Akhirnya, ada yang lebih tinggi. Begini. Pakistan, kami minta upgrade gratis sebagai bentuk penghargaan. Kalau tidak bisa, panggil yang paling berkuasa di sini. Panggil pemimpin tertingginya. Saya mau bicara langsung. Pak Reza melirik sekilas ke arah pilar tempat saya berdiri. Saya mengangguk pelan. Ia menarik napas, lalu berkata, "Baik, Bu. Kebetulan pimpinan tertinggi kami sedang berada di sini hari ini. Saya panggilkan." Wajah Bu Hartini berseri penuh kemenangan. Nah, begitu. Dengar, Pak Sucipto. Akhirnya mereka tahu siapa yang harus dilayani. Fania tertawa kecil. Galang mengangkat wajah, sedikit penasaran. Untuk pertama kalinya sore itu, ponselnya turun. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu saya melangkah keluar dari balik pilar. Langkah saya tenang. Sepatu hak saya berdetak di lantai marmer. Satu-satu. Memecah keheningan lobi. Para staf yang melihat saya langsung menegakkan badan dan membungkuk hormat. Selamat sore, Bu Anindita. Selamat sore, BUCM. Suara-suara itu terdengar jelas, satu demi satu. Seperti gelombang yang bergerak menuju keluarga mertua saya. Saya melihat momen itu terjadi di wajah mereka. Perlahan, satu persatu. Fania yang pertama menyadari. Senyumnya membeku, matanya melebar. Mbak Dita, gumamnya. Hampir tidak terdengar. Bu Hartini menoleh, masih dengan sisa kemenangan di wajahnya, mencari sosok pemimpin yang ia tunggu. Lalu, pandangannya jatuh pada saya. Dan wajah itu, wajah yang selama 7 tahun selalu menatap saya dengan rendah, perlahan berubah. Kebanggaan luntur, berganti kebingungan. Lalu, perlahan sekali, berganti kengerian. Pak Sucipto menjatuhkan dompet yang sedari tadi ia genggam. Galang berdiri kaku. Mulutnya terbuka tanpa suara. Pak Reza berdiri di samping saya dan berkata dengan jelas ke seluruh lobi. Perkenalkan, ini Ibu Anindita Pramesti, General Manager Eteria Mountain Resort. Pimpinan tertinggi yang Ibu minta tadi. Hening, lobi yang tadi riuh oleh teriakan, kini sunyi total. Hanya suara air mancur yang terdengar. Saya berdiri di tengah-tengah, menatap mereka satu persatu. Keluarga yang selama 7 tahun memperlakukan saya seperti pembantu, sekarang berdiri di tanah yang saya kuasai. Dita, suara Bu Hartini akhirnya keluar, gemetar. Kamu kerja di sini? Bukan. Bu, jawab saya tenang. Saya tidak bekerja di sini. Saya yang memimpin tempat ini. Sudah 3 tahun. Tetapi kamu bilang kamu kerja di hotel kecil, sahut Pak Sucipto. Suaranya tercekat. Saya tidak pernah berbohong. Pakistan, jawab saya. Saya hanya tidak pernah Bapak tanya. Dan Bapak terlalu sibuk meremehkan untuk benar-benar ingin tahu. Galang melangkah maju. Sayang, ini. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Selama ini, saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menatap matanya tanpa menunduk. Karena setiap kali saya pulang, Mas, kamu tidak pernah bertanya bagaimana hari saya. Kamu hanya menatap layar ponsel. Bagaimana saya bisa bercerita pada orang yang tidak pernah benar-benar mendengar? Galang terdiam. Tidak ada grafik koin yang bisa ia tatap untuk menghindari mata saya kali ini. Bu Hartini mencoba menguasai diri. Ia memaksakan senyum. Dita, ya sudah. Kalau begitu, kebetulan sekali. Kamu kan pimpinan di sini. Tolong urus upgrade kami ke suite. Sesama keluarga, kan? Harus saling membantu. Suaranya mendadak manis. Manis yang tidak pernah saya dengar dalam 7 tahun. Saya menatapnya, lalu saya tersenyum tipis. Keluarga, Bu, kata saya pelan. Kata itu, baru Ibu ingat sekarang. Saya membuka map yang dibawakan Pak Reza. Mari kita bicara soal keluarga. Saya membuka lembar pertama. Ini rekaman dari kamera lobi, 15 menit yang lalu. Ibu menyebut staf saya kampungan.
Bapak mengancam akan menghancurkan kerjasama perusahaan dengan resort ini. Fania mengancam akan membuat resort saya viral. Semua terekam dengan suara. Wajah mereka memucat. Saya membalik lembar berikutnya. Dan ini kebetulan yang menarik. Proposal kerjasama dari grup elektronik tempat Bapak Sucipto bekerja. Kontrak penyediaan perangkat untuk seluruh kamar resort kami. Nilainya 32 miliar rupiah. Dan tahukah Bapak, siapa yang harus menyetujui proposal ini sebelum ditandatangani? Saya berhenti sejenak. Saya. Meja saya. Tanda tangan saya. Pak Sucipto terhuyung. Bibirnya bergetar. Dita. Bapak tidak tahu. Memang Pakistan, jawab saya. Bapak tidak pernah tahu apa-apa tentang saya. Dan justru itu masalahnya. Saya menutup map. Lalu saya berbicara. Tenang. Tanpa meninggikan suara. Karena orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu berteriak. Bu, Pakistan. Mas, Vania. Selama 7 tahun. Saya bangun pukul 4 pagi. Saya memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan tetap pergi bekerja untuk memimpin ratusan karyawan. Saya membayar utang Fania 25 juta yang tidak pernah dikembalikan. Saya membayar tagihan kartu kreditnya. Saya menyimpan setiap bukti transfer. Saya melakukan semua itu tanpa pernah meminta terima kasih. Fania menunduk. Air matanya mulai turun. Mbak Dita. Maaf, gumamnya. Saya tidak menjawabnya. Belum. Saya melanjutkan. Hari ini, anak saya, Sekar, menangis di rumah karena tidak boleh ikut. Anak 5 tahun. Cucu ibu sendiri. Yang ibu sebut berisik dan merepotkan. Suara saya tetap tenang. Tetapi ada sesuatu yang dingin di dalamnya. Itu, Bu, adalah garis yang ibu lewati. Bu Hartini membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Sekarang, kata saya. Biar saya jelaskan apa yang akan terjadi. Pertama, soal upgrade. Tidak ada. Kalian akan menginap di kamar keluarga sesuai voucher. Dilayani profesional seperti tamu lain. Tidak kurang dan tidak lebih. Kedua, soal kontrak. Saya tidak akan menolaknya karena dendam pribadi. Itu bukan cara saya bekerja. Proposal itu akan dinilai murni berdasarkan kualitas. Saya bukan kalian. Saya tidak mencampur urusan keluarga dengan keadilan. Mereka terdiam. Saya melihat sesuatu yang baru di wajah mereka. Bukan ketakutan akan kehilangan kontrak, tetapi malu. Malu karena baru sekarang mereka sadar. Perempuan yang mereka injak selama bertahun-tahun ternyata punya hati yang jauh lebih besar dari mereka semua. Dan ketiga, kata saya, dan ini yang paling penting, mulai hari ini, saya dan Sekar tidak akan kembali ke rumah itu. Galang tersentak. Apa? Dita. Tunggu. Saya menatapnya. Mas, saya sudah menunggu 7 tahun untuk satu hal sederhana. Untuk dibela. Untuk dianggap. Hari ini. Di tempat ini. Kamu masih memilih menonton dari balik ponselmu. Sementara ibumu menghina karyawan saya. Saya sudah selesai menunggu. Saya mengeluarkan sebuah map lain dari tas saya. Map yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Ini surat dari pengacara saya. Saya mengajukan perceraian. Dan saya akan mengajukan hak asuh penuh atas Sekar. Saya punya penghasilan, tempat tinggal, dan catatan bahwa selama ini sayalah yang membesarkannya. Sendirian. Tangan Galang gemetar saat menerima map itu. Sayang, jangan begini. Aku bisa berubah. Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan. Mas, sudah saya berikan selama 7 tahun. Setiap pagi, setiap malam. Kamu memilih ponselmu. Setiap kali. Lobi itu sunyi. Para tamu lain berpura-pura sibuk. Tetapi semua mendengarkan. Para staf saya berdiri tegak. Dan saya bisa melihat di mata mereka bukan kasihan, tetapi hormat. Hormat untuk pemimpin mereka yang akhirnya berdiri tegak. Bu Hartini, yang selama ini selalu punya kata-kata, kini hanya bisa berbisik. Dita, tolong. Jangan permalukan kami di sini. Saya menatapnya lurus. Bu, kata saya.
Selama 7 tahun, ibu mempermalukan saya di rumah saya sendiri, Di depan anak saya. di depan suami saya. Saya tidak pernah membalas. Hari ini, Saya tidak mempermalukan siapapun. saya hanya berhenti diam. Lalu saya berbalik kepada Pak Reza. Pak Reza, tolong antar tamu kita ke kamar mereka. Pastikan pelayanan tetap prima. Mereka tetap tamu kita. Baik, Bu, jawabnya. Saya melangkah pergi. Tetapi di tengah jalan, langkah kecil Fania mengejar saya. Mbak Dita, Panggilnya. suaranya serak. Saya berhenti. Maaf, Katanya, kali ini sungguh-sungguh. saya selama ini ikut-ikutan. Saya salah. Uang yang saya pinjam akan saya kembalikan. Sungguh. Saya menatapnya. Bannya, Kata saya pelan. Kamu masih muda. Belum terlambat untuk berhenti menjadi seperti ibumu. Cari kerja. Hidup dengan kakimu sendiri. Itu jauh lebih membanggakan daripada warisan apapun. Uang itu, anggap saja pelajaran. Untuk saya dan untuk kamu. Fania menangis. Kali ini bukan tangis manja, tetapi tangis seseorang yang baru tersadar. Saya berjalan keluar dari lobi, menuju mobil saya. Di belakang, saya tahu keluarga itu masih berdiri mematung. Dunia mereka yang selama ini berputar di sekitar kebanggaan palsu. Baru saja runtuh dalam beberapa menit. Tetapi saya tidak menoleh. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya berjalan tanpa menunduk. Dalam perjalanan pulang, pikiran saya kembali ke bagaimana semua ini bisa saya siapkan tanpa seorang pun curiga. Karena keputusan sore itu bukan keputusan mendadak. Ia adalah hasil dari persiapan diam-diam yang sudah saya rajut selama bertahun-tahun. 3 tahun lalu, ketika saya diangkat menjadi General Manager, saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan mengubah apapun di rumah. Saya tetap menjadi menantu yang menunduk. Tetapi di luar rumah, saya mulai membangun benteng untuk diri saya dan Sekar. Saya membuka rekening terpisah yang tidak diketahui siapapun. Setiap bulan, sebagian gaji saya masuk ke sana, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk satu tujuan, kebebasan suatu hari nanti. Saya membeli sebuah apartemen kecil di dekat resort, atas nama saya sendiri. Saya mengisinya perlahan. Kamar untuk Sekar, dengan dinding warna pastel, dan rak penuh buku cerita. Saya tidak pernah membawanya ke sana, takut ketahuan. Tetapi saya menyimpan kuncinya di tas setiap hari. Seperti orang yang menyimpan tiket pulang. Saya juga berkonsultasi dengan seorang pengacara. Bu Larasati, diam-diam. Di sela jam kerja, saya mengumpulkan bukti. Bukti bahwa sayalah yang menafkahi rumah itu. Membayar utang Fania. Menanggung kebutuhan Sekar sendirian. Bukti bahwa Galang lalai sebagai ayah dan suami. Bukan untuk menjebak, tetapi untuk melindungi diri. Kalau suatu hari saya harus memperjuangkan hak asuh anak saya. Bu Larasati pernah bertanya, Bu Dita, dengan posisi dan penghasilan seperti ini, kenapa ibu masih bertahan di rumah itu? Saya menjawab dengan jujur, karena saya takut. Takut kalau saya pergi terlalu cepat, mereka akan memutarbalikkan keadaan. Mereka akan bilang, saya ibu yang menelantarkan keluarga demi karir. Saya butuh waktu untuk memastikan. Ketika saya pergi, tidak ada celah bagi mereka untuk merebut Sekar dari saya. Itulah alasan saya menunduk begitu lama. Bukan karena lemah, tetapi karena seorang ibu akan melakukan apa saja. Bahkan menelan harga dirinya sendiri untuk anaknya. Selama 7 tahun itu, ada banyak malam ketika saya hampir menyerah. Malam ketika Galang pulang dengan bau parfum asing dan saya pura-pura tidur. Malam ketika Bu Hartini menyebut saya tidak tahu diri di depan tamu, dan saya tersenyum sambil menahan air mata. Malam ketika saya duduk di lantai kamar mandi, satu-satunya tempat saya bisa menangis tanpa terdengar. Tetapi setiap kali saya hampir runtuh, saya teringat satu hal. Di kantor, saya adalah Anindita Pramesti, pemimpin yang dihormati ratusan orang. Bagaimana mungkin perempuan yang sama bisa begitu tak berdaya di rumahnya sendiri? Pertanyaan itu lama-lama
berubah menjadi tekad. Saya ingat satu peristiwa sekitar setahun lalu yang hampir membuat saya pergi lebih awal. Saat itu, Sekar sakit, demam tinggi, sampai kejang. Saya panik, membawanya ke rumah sakit tengah malam. Saya menelepon Galang berkali-kali, tidak diangkat. Saya menelepon Bu Hartini, memohon agar Galang segera datang. Tahukah Anda apa jawabannya? Anak demam saja heboh. Dulu anak-anak saya demam, ya saya kompres sendiri. Jangan manja. Lalu telepon ditutup. Malam itu, saya menggendong Sekar sendirian di ruang gawat darurat. Dokter berkata, untung ibu cepat membawanya. Kalau telat sedikit, bisa berbahaya. Saya menatap wajah anak saya yang pucat, dan saya berjanji dalam hati, Sekar, Bunda tidak akan pernah membiarkanmu sendirian seperti ini. Tidak akan pernah lagi. Galang baru membalas pesan saya keesokan paginya. Maaf, ketiduran. Sekar gimana? Dua kata, Sekar gimana? Seolah anaknya hanya catatan kaki dalam hidupnya. Hari itu, sesuatu di dalam diri saya mengeras. Saya berhenti berharap pada Galang. Saya mulai berharap hanya pada diri saya sendiri. Maka ketika sore di lobi resort itu tiba, saya tidak bertindak karena emosi sesaat. Saya bertindak karena saya sudah siap. Benteng sudah berdiri. Tiket pulang sudah ada di tas. Yang saya butuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah keluar dari penjara yang rapi itu. Dan keberanian itu akhirnya datang dari air mata seorang anak 5 tahun yang ditolak ikut berlibur. Mobil saya tiba di rumah keluarga Wijaya menjelang petang. Untuk terakhir kalinya, Bu Asih membukakan pintu. Wajahnya cemas. Bu Dita, gimana di sana? Tanyanya. Saya tersenyum. Sudah selesai, Bu. Semuanya sudah selesai. Sekar berlari menghampiri saya. Bunda, saya berlutut dan memeluknya erat-erat. Sekar, kata saya, mau tidak? Kita pindah ke rumah baru, rumah yang ada kamar khusus untuk Sekar. Banyak buku cerita, dekat tempat kerja Bunda. Mata kecilnya berbinar. Sekarang. Bunda? Iya. Sayang. Sekarang juga. Saya tidak membawa banyak barang. Hanya pakaian saya dan Sekar. Beberapa mainan kesayangannya. Dan dokumen-dokumen penting. 7 tahun tinggal di rumah itu. Dan ternyata tidak ada satupun benda yang benar-benar terasa milik saya. Karena rumah itu memang tidak pernah menjadi rumah. Sebelum pergi, saya menoleh pada Bu Asih. Saya menggenggam tangannya. Bu Asih, kata saya, terima kasih untuk setiap cangkir teh hangat di malam-malam terburuk saya. Ibu mungkin tidak tahu, tetapi kalimat ibu dulu, orang baik tidak akan selamanya di bawah. Itu yang menjaga saya tetap waras. Bu Asih menangis. Ia memeluk saya. Bu Dita pantas bahagia, bisiknya. Saya menyelipkan amplop ke tangannya. Ini bukan upah, Bu. Ini ucapan terima kasih dari hati. Dan kalau ibu mau, di resort saya ada lowongan untuk staf rumah tangga dengan gaji layak dan dihormati. Pintu saya selalu terbuka untuk ibu. Bu Asih mengangguk. Masih menangis. Masih memeluk saya. Lalu saya menggandeng Sekar keluar dari pintu rumah keluarga Wijaya. Untuk terakhir kalinya, saya tidak menoleh ke belakang. Tidak ada yang perlu saya tinggalkan di sana, kecuali 7 tahun kesabaran yang akhirnya berbuah. Malam itu, di apartemen kecil yang sudah lama saya siapkan, saya membaringkan Sekar di kamar pastelnya. Ia memeluk boneka kecil itu, boneka yang dulu dilempar ke lantai oleh neneknya. Saya sudah mengambilnya diam-diam pagi tadi. Bunda, kata Sekar mengantuk, kita tidak akan pindah-pindah lagi, kan? Tidak. Sayang, jawab saya sambil menusap rambutnya. Ini rumah kita. Rumah yang sebenarnya. Saya duduk di tepi tempat tidurnya sampai napasnya teratur. Lalu, saya melangkah ke balkon kecil apartemen. Dari sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya merasa bisa bernapas penuh. Tidak ada lagi yang harus saya layani sebelum subuh. Tidak ada lagi keluhan tentang sayur yang hambar. Tidak ada lagi mata yang menatap saya dari atas ke bawah. Hanya ada saya, anak saya, dan masa depan
yang akhirnya milik saya sendiri. Hari-hari setelah malam itu berjalan tidak selalu mudah. Tetapi untuk pertama kalinya, hidup terasa jujur. Galang tidak menyerah begitu saja. Ia datang ke resort beberapa kali, menunggu di lobi, memohon agar saya membatalkan perceraian. Sayang, aku sadar sekarang. Aku salah. Aku akan jadi suami yang berbeda. Aku akan jadi ayah yang ada untuk Sekar. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya menemuinya sekali di cafe resort dengan tenang. Mas, kata saya percaya kamu menyesal. Tetapi penyesalan datang setelah kamu kehilangan, bukan saat kamu memilikinya. Selama 7 tahun, saya ada di sebelahmu setiap pagi. Kamu tidak pernah melihat. Sekarang saya pergi, dan baru kamu mencari. Itu bukan cinta. Mas, itu kehilangan kenyamanan. Ia menunduk. Lalu Sekar, katanya. Aku masih ayahnya. Benar, jawab saya. Dan saya tidak akan pernah melarangmu menjadi ayahnya. Pintu untuk Sekar selalu terbuka, kapanpun kamu mau hadir. Tetapi sebagai ayah yang sungguh-sungguh hadir, bukan yang hanya muncul saat foto. Itu pilihanmu sekarang. Galang mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memegang ponsel. Ia hanya duduk di sana, menyadari bahwa segala yang ia anggap remeh selama bertahun-tahun ternyata adalah hal paling berharga yang pernah ia miliki. Dan ia menyia-nyiakannya. Perceraian kami berjalan tanpa drama besar. Dengan bukti yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, hak asuh penuh atas Sekar jatuh kepada saya. Galang mendapat hak kunjungan. Pada awalnya, ia datang rutin. Lalu, seperti yang sudah saya duga, kunjungannya makin jarang. Kebiasaan lama sulit hilang. Tetapi kali ini, Sekar tidak lagi menunggu. Karena ia tahu bundanya tidak akan pernah pergi. Bagaimana dengan keluarga Wijaya yang lain? Kabar tentang sore di lobi resort itu menyebar cepat di lingkungan mereka. Bu Hartini, yang selama ini gemar membanggakan menantunya, yang katanya cuma kerja di hotel kecil, kini harus menelan kenyataan bahwa menantu itu adalah pimpinan resort mewah yang ia hina. Tetangga-tetangganya yang dulu mendengar keluhannya tentang saya, kini bertanya-tanya dengan nada berbeda. Rasa malu ternyata adalah hukuman yang ia bangun sendiri. Proposal kerjasama dari grup elektronik tempat Tak Sucipto bekerja tetap saya proses secara profesional. Saya tidak menolaknya. Tetapi tim saya menemukan bahwa penawaran dari kompetitor lebih unggul, baik harga maupun kualitas. Maka kontrak itu jatuh ke pihak lain, murni keputusan bisnis. Tetapi bagi Pak Sucipto, kehilangan kontrak besar itu ditambah rasa malu karena merendahkan orang yang memegang keputusan menjadi pelajaran yang tidak akan ia lupakan. Posisinya di perusahaan ikut goyah. Roda kehidupan memang berputar. Fania adalah satu-satunya yang benar-benar berubah. Beberapa bulan kemudian, ia mengirim pesan kepada saya. Mbak Dita, Fania sudah dapat kerja. Jadi staf admin. Gaji kecil, tapi hasil keringat sendiri. Rasanya beda. Mbak, bangga. Terima kasih sudah menegur Fania waktu itu. Saya membalas singkat. Saya bangga padamu. Teruskan. Lalu, ia mencicil mengembalikan uang yang dulu dipinjamnya, sedikit demi sedikit, tanpa saya minta. Saya menerima setiap rupiahnya, bukan karena saya butuh, tetapi karena saya tahu itu penting untuk harga dirinya. Sebulan kemudian, Bu Asih benar-benar datang ke resort. Saya memberinya pekerjaan di bagian housekeeping, dengan gaji layak dan seragam yang rapi. Setiap pagi ia menyapa saya dengan senyum lebar. Selamat pagi, BU, GM, katanya. Lalu tertawa kecil. Kita berdua tahu apa arti tawa itu. Dua perempuan yang dulu menahan banyak hal dalam diam, kini berdiri di tempat yang sama, sama-sama dihormati. Dan saya kembali menjadi diri saya sepenuhnya. Anindita Pramesti, bukan hanya di kantor,
tetapi juga di rumah. Saya tidak perlu lagi menyembunyikan siapa saya. Saya tidak perlu lagi menunduk untuk diterima. Pagi-pagi saya kini diisi dengan sarapan bersama Sekar, mengantarnya ke sekolah, lalu berangkat kerja dengan dada yang ringan. Suatu sore, saya membawa Sekar ke resort, bukan untuk bekerja, tetapi untuk berlibur, seperti anak-anak lain. Ia berlari-lari di tepi kolam renang, tertawa, memercikan air. Para staf saya menyapanya dengan hangat. Hai, Sekar kecil, selamat datang. Anak saya, yang dulu ditolak masuk ke resort ini oleh keluarganya sendiri, kini berlarian bebas di tempat yang dipimpin ibunya. Saya duduk di kursi tepi kolam, menatap Sekar bermain. Lalu, ia berlari menghampiri saya, basah dan tersenyum lebar. Bunda, ini resort paling indah di dunia, katanya. Saya tertawa dan memeluknya. Iya, sayang. Dan kamu boleh datang kapan saja kamu mau, selamanya. Di saat itulah saya menyadari sesuatu. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan orang yang menyakiti kita. Balas dendam terbaik adalah membangun hidup yang begitu utuh, begitu bahagia, sehingga luka lama tidak lagi punya tempat di dalamnya. Saya tidak menghancurkan keluarga Wijaya. Saya hanya berhenti membiarkan mereka menghancurkan saya. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memilih untuk diam dan rendah hati. Diam bukan berarti lemah. Seringkali, orang yang paling banyak menunduk adalah orang yang paling kuat menahan beban. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari apa yang ia tunjukkan. Karena yang paling berharga justru sering disembunyikan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu. Bangun paling pagi, tidur paling larut, melayani semua orang. Tetapi tidak pernah dianggap. Kalau Anda salah satunya, saya ingin Anda tahu, kesabaran Anda bukan kelemahan. Tetapi jangan pula kesabaran itu menjadi penjara. Ada batas antara mengalah dan kehilangan diri sendiri. Kenali batas itu. Ada juga banyak suami seperti Galang yang hadir secara raga, tetapi tidak pernah benar-benar melihat, yang baru mencari setelah kehilangan. Kehadiran bukan soal berada di ruangan yang sama. Kehadiran adalah soal benar-benar mendengar, benar-benar peduli sebelum semuanya terlambat. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga anak seseorang, bahwa perempuan yang mereka injak hari ini bisa jadi adalah orang yang suatu hari menentukan nasib mereka. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diingat bahwa setiap orang layak diperlakukan dengan hormat, terlepas dari apa yang kita kira tentang mereka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam selamanya atau untuk berdiri suatu hari. Pilihan untuk membalas dengan kebencian atau untuk bangkit dengan harga diri. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang menunduk hari ini dan kisah Anda bisa menjadi cahaya kecil yang menguatkannya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Keluarga suamiku mengusirku dari mobil di tengah hujan deras. Mereka bilang, aku hanya menantu miskin yang menumpang hidup pada anak mereka. Mereka menatapku seolah aku tak punya harga diri sedikit pun. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Apartemen mewah yang selama ini mereka banggakan, yang mereka tempati tanpa membayar sepeser pun, sebenarnya milikku. Dan beberapa jam setelah mereka membuangku di pinggir jalan, aku baru saja mengganti seluruh kunci pintu apartemen itu. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang terlalu lama diam. Sampai akhirnya ia memilih bicara. Mari kita mulai. Namaku Nadira. Nadira Pramesti. Seharusnya nama itu berarti berharga. Tapi selama 5 tahun terakhir, aku merasa seperti barang rongsokan. Disimpan bukan karena nilainya, hanya karena masih bisa dipakai. Aku
32 tahun. Dulu aku bekerja sebagai staf admin di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Bukan jabatan besar, tapi cukup untuk membuatku mandiri sampai aku menikah dengan Arga. Dan perlahan-lahan, Semua yang kumiliki seperti menguap. Pagi itu, udara bulan Januari di Jakarta sedang dingin-dinginnya. Menusuk sampai ke tulang, lewat celah jendela yang sedikit terbuka. Saat penghuni apartemen mewah ini masih meringkuk di balik selimut, aku sudah berdiri di dapur, bergelut dengan bau tajam bawang putih dan daging sapi mentah. Jari-jariku kaku karena dingin. Aku harus memotong puluhan kilogram daging, menusuk ratusan tusuk sate. Hari ini ada acara liburan keluarga ke puncak. Acara yang sudah direncanakan ibu mertuaku, Ibu Ratna, sejak sebulan lalu. Dan seperti biasa, akulah yang menyiapkan semuanya. Sendirian. Nadira, mana sambal kacangnya? jangan terlalu encer. Arga tidak suka. Suara melengking itu memecah pagi. Ibu Ratna muncul dengan daster sutra mahal. Daster yang ironisnya kubelikan dengan bonus tahunanku. Ia berdiri di ambang pintu dapur, bercacak pinggang. Sedang saya haluskan. Bu, Jawabku pelan. aku tidak berani menatap matanya. Di rumah ini, Menatap mata Ibu Ratna dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Aku sudah belajar itu sejak tahun pertama. Lambat sekali, gerutunya. Jam 7 kita harus berangkat. Kamu tahu sendiri, Ryan dan istrinya tidak suka menunggu. Ia berlalu, meninggalkan aroma parfum yang beradu dengan bau dapur. Aku melirik Arga, suamiku. yang baru masuk untuk mengambil air minum. Ia melihatku kerepotan. Ia melihat peluh di keningku. Tapi ia hanya diam. Tidak ada pelukan pagi. Tidak ada ucapan terima kasih. Ia menyesap airnya, menatap layar ponselnya dengan senyum tipis yang entah untuk siapa. Lalu pergi begitu saja. Kesabaranku selama 5 tahun ini ibarat sebuah bendungan. Setiap hinaan, setiap eksploitasi, setiap pengabaian adalah tetesan air yang terus tertampung. Pagi itu, bendungan itu terasa sangat penuh, hampir meluap. Aku belum tahu, malam itu juga ia akan jebol. Mari ku ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, aku menikahi Arga karena cinta. Ia tampan, sopan, dan terlihat mapan. Keluarganya menyambutku dengan senyum. Saat itu aku belum tahu bahwa senyum itu punya harga. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan manis. Lalu, satu persatu, topeng mulai jatuh. Bisnis ayah Arga, yang katanya sukses besar, ternyata sudah lama bangkrut. Apartemen tempat kami tinggal, yang katanya warisan keluarga, ternyata hanya cerita. Mereka tinggal di sana karena, dan ini bagian yang nanti akan penting, karena akulah yang membayarnya. Tapi waktu itu aku tidak mengerti seluruhnya. Aku hanya tahu satu hal. Setiap bulan, gajiku habis untuk kebutuhan rumah, belanja, listrik, tagihan. Semua mengalir keluar dari rekeningku. Arga bilang ia sedang merintis bisnis bersama adiknya, Ryan. Ia bilang, ini sementara. Aku percaya. Ada satu momen yang seharusnya membuatku sadar lebih awal. Tahun kedua pernikahan. Arga datang dengan wajah memelas. Katanya bisnis Ryan butuh tambahan modal mendesak. 50 juta. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Maka, dengan berat hati, aku menjual perhiasan emas pemberian almarhumah ibuku. Gelang, kalung, cincin. Semua yang kupunya sebagai kenangan terakhir darinya. Arga berjanji akan menggantinya begitu bisnis lancar. Bisnis itu tidak pernah lancar. Perhiasan itu tidak pernah kembali. Dan aku, demi menjaga keutuhan rumah tangga, memilih melupakannya. Saat itu, aku tidak tahu suatu hari nanti, akulah yang akan membuat mereka membayar lunas semuanya. Aku selalu percaya, itulah kesalahan terbesarku. Setahun setelah menikah, Ibu Ratna pindah ke apartemen kami. Katanya hanya menemani sementara. Tapi sementara itu tidak pernah berakhir. Lalu Ryan datang. Lalu istri Ryan. Satu persatu. Apartemen yang kukira rumahku
berubah menjadi rumah mereka, dan aku berubah menjadi pelayan di dalamnya. Aku berhenti bekerja karena Ibu Ratna bilang, istri yang baik harus mengurus rumah. Aku menurut. Aku tidak tahu bahwa dengan berhenti, aku menyerahkan satu-satunya senjata yang kupunya. Kemandirian. Pernah, di tahun ketiga, aku mencoba mengambil kembali kendali atas keuanganku sendiri. Aku bilang pada Arga bahwa aku ingin kembali bekerja, paruh waktu saja, agar punya penghasilan sendiri. Reaksi keluarganya seperti aku mengusulkan sesuatu yang memalukan. Ibu Ratna langsung naik pitam. Untuk apa? Apa kamu pikir kami tidak bisa menghidupimu? Nanti orang mengira keluarga ini tidak mampu. Padahal, ironisnya, akulah yang menghidupi mereka. Arga, seperti biasa, berpihak pada ibunya. Sudah, Nadira. Tidak usah cari masalah. Di rumah saja. Saat itu, aku mundur, tapi diam-diam. Aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang belanja. Menyimpannya di rekening terpisah yang tidak mereka ketahui. Receh demi receh. Itulah benih pertama dari kebebasanku. Meski saat itu, aku sendiri belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mesin yang rusak, tapi terus dipaksa berputar. Aku bangun jam 4 subuh. Memasak untuk 5 orang, membersihkan 3 kamar, mencuci, menyetrika, belanja. Lalu malam tiba, dan aku terlalu lelah bahkan untuk menangis. Ada hari ulang tahunku yang ketiga setelah menikah. Aku tidak berharap pesta, hanya berharap satu ucapan. Pagi itu aku bangun, menyiapkan sarapan seperti biasa, dan menunggu. Tidak ada yang mengucapkan, bukan Ibu Ratna. Bukan Ryan, bahkan bukan Arga. Sore harinya, saat aku menyebut bahwa hari itu ulang tahunku, Ibu Ratna hanya melirik dari balik majalahnya. Oh ya, sudah tua kamu, Nadira. Makanya rajin-rajin urus suami sebelum dia bosan. Lalu, ia kembali membaca. Malam itu, aku meniup lilin imajinasi di dalam hati, sendirian, dan berdoa agar tahun depan aku tidak lagi di tempat ini. Aku belum tahu doa itu akan terkabul dengan cara yang sama sekali tak kuduga. Lalu ada acara arisan keluarga besar. Ibu Ratna mengundang adik-adik dan sepupunya ke apartemen. Aku, tentu saja, yang memasak untuk 20 orang saat semua sudah berkumpul. Salah satu tante Arga bertanya padaku, Nadira ini kerja di mana sekarang? Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Ratna menyela dengan tawa kecil. Dia di rumah saja. Untung kami mau menampungnya. Kalau tidak, entah di mana dia sekarang. Seluruh ruangan tertawa. Aku berdiri di pintu dapur dengan nampan di tangan dan tersenyum tipis. Aku menampung mereka, bukan sebaliknya. Tapi malam itu aku biarkan tawa itu lewat. Kelak, tawa itu akan berbalik menjadi keheningan yang sangat panjang. Bahkan urusan kecil pun menjadi senjata. Suatu hari Vina menumpahkan kuah ke gaun mahalnya, lalu menyalahkanku karena lantai katanya licin setelah kupel. Aku diminta mengganti gaun itu, 3 juta rupiah. Dari uang belanja yang sudah menipis. Aku membayarnya tanpa membantah. Aku mencatatnya dalam hati, bersama ratusan catatan lain yang terus kukumpulkan diam-diam. Aku belum tahu untuk apa catatan-catatan itu, tapi ada sesuatu dalam diriku yang menyuruhku menyimpannya. Suatu sore, Vina memanggilku dari ruang tamu. Ia sedang bersantai sambil menonton drama Korea. Mbak Nadira, tolong buatkan kopi ya, yang seperti kemarin, katanya tanpa menoleh. Aku membuatkannya. Saat kuletakkan, ia mencicipi sedikit, lalu mengernyit. Kurang manis, buat lagi yang benar. Aku membuat lagi. Tanganku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena marah yang kutahan. Aku ingin berkata sesuatu, tapi aku diam. Selalu diam. Ada satu peristiwa lagi yang masih membekas. Suatu malam, Arga mengundang rekan-rekan kerjanya untuk makan malam di apartemen. Aku memasak selama berjam-jam, menyiapkan meja seperti restoran. Saat para tamu memuji masakannya, Arga tersenyum bangga dan berkata, "Iya, istri saya memang pandai mengurus rumah. Untung saya menikahinya." Seharusnya itu pujian, tapi dari nada bicaranya, aku tahu. Di matanya,
Aku bukan istri yang ia banggakan. Aku adalah aset yang ia pamerkan. Pelayan pribadi yang kebetulan menyandang status istri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan aku membereskan piring sampai larut, aku berdiri di depan cermin kamar mandi dan hampir tidak mengenali wajahku sendiri. Aku belum tahu perempuan di cermin itu sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam saat aku jatuh sakit. Demamku tinggi sekali. Sampai pandanganku kabur. Aku berbaring di kamar, berharap ada yang membawakan air atau obat. Yang datang justru Ibu Ratna. Nadira, kamu masak dulu untuk makan malam. Masa kami harus pesan dari luar? Boros, katanya dari balik pintu. Aku bangkit dengan tubuh menggigil. Aku memasak dengan tangan yang nyaris tak bisa memegang pisau. Malam itu, sambil mengaduk sup di atas kompor, aku menangis tanpa suara. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari ini akan berakhir. Aku tidak tahu kapan. Aku hanya tahu bahwa aku tidak akan begini selamanya. Pernah suatu kali, sahabat lamaku dari kantor dulu, namanya Mira, mengajakku bertemu, hanya untuk minum kopi dan bercerita. Aku sudah berdandan, sudah siap di depan pintu. Tapi Ibu Ratna mencegatku. Mau kemana? Istri yang baik tidak keluyuran. Apa kata orang nanti? Aku mencoba menjelaskan bahwa hanya sebentar. Tapi Arga yang saat itu ada di sana hanya berkata, "Sudah, turuti ibu saja." Aku membatalkan janji itu lewat pesan singkat, dengan tangan yang menahan tangis. Perlahan, satu persatu, mereka memutus hubunganku dengan dunia luar, sampai aku merasa tidak punya siapa-siapa selain mereka. Aku belum sadar, itu memang yang mereka inginkan. Membuatku merasa tak punya tempat lain untuk pergi. Bahkan ponselku pun tidak benar-benar milikku. Ibu Ratna punya kebiasaan memeriksa pesan-pesanku. Katanya, untuk memastikan aku tidak macam-macam. Suatu kali, ia menemukan pesan dari Mira yang menanyakan kabarku. Ia menghapusnya, lalu menasihatiku panjang lebar tentang kesetiaan. Ironisnya, di rumah yang sama, anaknya sendiri sedang menyimpan rahasia jauh lebih besar. Tapi waktu itu, aku belum tahu nama Sally. Aku hanya tahu bahwa di rumah ini, akulah satu-satunya yang selalu diawasi. Yang paling menyakitkan, bukan Ibu Ratna, bukan Ryan, bukan Vina. Yang paling menyakitkan adalah Arga, suamiku, lelaki yang berjanji melindungiku. Tapi setiap kali keluarganya menghinaku, ia memilih menunduk. Diameter, atau lebih buruk, ikut tertawa. Sudah beberapa bulan terakhir, ada yang berubah pada Arga. Ia lebih sering pulang larut. Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan ia membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Suatu malam, ponsel itu bergetar di meja saat ia tertidur. Sebuah nama muncul di layar. Sally. Aku tidak membukanya. Saat itu, aku terlalu lelah, terlalu hampa untuk berpikir buruk. Aku hanya menutupinya dengan selimut dan berbalik tidur. Aku belum tahu nama itu kelak akan menjadi salah satu kunci yang membuka segalanya. Kadang, kebenaran datang perlahan, mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya kita berani membukanya. Lalu ada malam-malam saat aku dibangunkan pukul 2 dini hari, hanya karena Ryan pulang lapar dan ingin makan hangat. Ibu Ratna mengetuk pintu kamarku tanpa ragu. Nadira, bangun. Adikmu lapar. Buatkan sesuatu. Aku bangkit dengan mata setengah terpejam, memasak nasi goreng di tengah malam, sementara Ryan duduk menunggu sambil bermain ponsel, tanpa sedikit pun rasa sungkan. Setelah ia selesai makan dan meninggalkan piring kotor begitu saja, aku mencucinya. Lalu kembali ke kamar dengan tubuh yang lelah luar biasa. Arga di sampingku, tidur nyenyak seolah tidak ada apa-apa. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar dan berkata pada diriku sendiri, ini tidak bisa terus begini. Aku belum tahu kapan akhirnya tiba. Tapi aku tahu, akhir itu pasti datang. Pernah sekali aku memberanikan diri bicara padanya. Malam itu, kami berdua di kamar. Mas, aku capek. Aku merasa seperti pembantu di rumah ini sendiri, kataku pelan. Arga menghela napas, seolah aku membebani. Nadira,
Mereka keluargaku. Sabar sedikit. Lagi pula, Kamu memang tinggal di sini gratis. Wajar kan kalau bantu-bantu tinggal gratis. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Saat itu, aku belum tahu betapa salahnya ia. Saat itu, aku hanya menelan luka itu dan berbalik membelakanginya. Lebaran tahun lalu adalah puncak dari semua eksploitasi itu. Seluruh keluarga besar Arga datang, hampir 20 orang, dan menginap di apartemen selama 10 hari. Aku bangun sebelum subuh, memasak opor ayam, rendang, dan ketupat untuk pasukan sebanyak itu. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Aku membersihkan kamar tamu yang mereka tinggalkan berantakan setiap pagi. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang berterima kasih. Saat tiba waktu pembagian THR untuk keponakan-keponakan, Ibu Ratna mengeluarkan amplop dari uang yang lagi-lagi. kuambil dari tabunganku atas permintaan Arga. Dan saat seorang kerabat memujiku karena masakan yang enak, Ibu Ratna cepat-cepat menyahut. Memang sudah tugasnya, untung ada yang mau dia kerjakan. Malam takbiran, saat semua orang bahagia. Aku duduk sendirian di dapur yang penuh piring kotor, mendengar gema takbir dari masjid, dan bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan begini? Aku belum tahu jawabannya. Tapi sesuatu di dalam diriku mulai mengeras. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu tentangku. Dulu, sebelum menikah, ayahku meninggalkan satu warisan. Sebuah unit apartemen di kawasan elit Jakarta. Ayah membelinya bertahun-tahun lalu dengan susah payah dan menuliskan namaku di sertifikatnya. Nadira Pramesti. Saat aku menikah, Arga membujukku agar kami tinggal di sana. Aku setuju. Lalu, entah bagaimana, di hadapan keluarganya, cerita berubah. Apartemen itu menjadi milik kantor ayah Arga dulu, menjadi warisan keluarga Arga. Aku, demi menjaga keharmonisan, diam saja. Aku biarkan mereka percaya. Aku biarkan mereka tinggal. Dan setiap bulan, akulah yang membayar iuran pengelolaan, listrik, dan air. Dari sisa-sisa tabunganku. Mereka menyebutku menumpang, padahal akulah pemilik atap di atas kepala mereka. Ironi itu, untuk waktu yang lama, hanya kusimpan sendiri. Kembali ke pagi bulan Januari itu, pukul 7 kurang, semua persiapan selesai. 10 wadah besar berisi daging siap bakar, nasi timbel, sambal, minuman yang sudah kudinginkan semalaman. Semua tertata rapi di bagasi mobil. Aku bergegas ke kamar, mengganti baju dengan tunik sederhana. Aku ingin sekali menghirup udara segar puncak, berharap sedikit oksigen di sana bisa mendinginkan kepalaku. Tapi saat aku menyeret koper kecil ke ruang tamu, langkahku terhenti. Ibu Ratna, Arga, Ryan, dan Vina sudah berdiri di depan pintu, menatapku. Mau kemana kamu, Nadira? Tanya Ibu Ratna dengan nada sinis. Ganti baju. Saya siap berangkat, jawabku. Berusaha tenang. Ibu Ratna tertawa. Sebuah tawa kering yang membuat bulu kuduku berdiri. Berangkat. Mobilnya sudah sempit, Nadira. Makanan yang kamu siapkan memakan banyak tempat. Belum lagi koper Rian dan perlengkapan Vina. Kamu di sini saja. Jantungku berdegup kencang. Tapi Bu, saya sudah menyiapkan semuanya sejak subuh. Justru karena itu, potongnya cepat. Karena kamu sudah di rumah, lebih baik bersihkan apartemen ini. Lihat. Dapur berantakan setelah kamu pakai. Aku berdiri membeku. 5 tahun aku menyiapkan acara mereka. Dan untuk acara yang kusiapkan sendiri, aku tidak diberi tempat. Tidak di mobil. Tidak dimanapun. Aku menatap Arga, memohon dengan mata. Satu kata saja dari mulutnya bisa mengubah segalanya. Tapi suamiku hanya menunduk, menatap ponselnya, dan berkata pelan, "Sudahlah, Nadira. Turuti saja, Ibu." Saat itu, sesuatu di dalam dadaku patah, bukan dengan suara keras, justru sangat tenang, seperti tali yang sudah terlalu lama tegang. Akhirnya, putus tanpa drama. Mereka pergi. Pintu apartemen tertutup. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang berantakan, dikelilingi piring kotor dan sisa-sisa acara yang bukan untukku. Tapi malam itu, mereka tidak tahu satu hal.
Hujan baru saja akan turun. Dan bukan hanya di langit puncak. Aku tidak menangis. Aku justru merasa sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kepalaku terasa dingin dan tenang. Aku berjalan ke kamar, membuka laci paling bawah lemari, dan mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah lama kusimpan. Di dalamnya ada sertifikat hak milik apartemen ini, atas nama Nadira Pramesti. Ada juga salinan rekening tabungan dan riwayat pembayaran yang selama ini kulakukan diam-diam. Setiap transfer iuran, setiap tagihan yang kulunasi, 5 tahun bukti hitam di atas putih. Selama ini aku diam karena takut menghancurkan rumah tangga. Tapi pagi ini aku sadar, rumah tangga itu sudah hancur sejak lama. Aku hanya orang terakhir yang menolak melihatnya. Aku duduk di sofa, mengambil ponselku, dan menelpon satu orang yang masih kupercaya. Pak Broto, pengacara senior yang dulu menangani warisan ayahku. Pak Broto, ini Nadira. Maaf mengganggu pagi-pagi. Saya butuh bantuan Bapak. Hari ini juga. Suara di seberang terdengar terkejut, lalu menenangkan. Tentu. Nadira, ceritakan. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Apartemen yang kubayar, tapi diklaim keluarga suamiku. Hinan 5 tahun. Pengusiran pagi itu. Pak Broto mendengarkan tanpa memotong. Lalu ia berkata dengan tenang, semua yang kamu lakukan benar secara hukum. Nadira, sertifikat atas mamamu. Kamu pemilik sah. Mereka tidak punya dasar apapun untuk tinggal tanpa izinmu. Mau kita selesaikan secara baik-baik atau secara hukum. Saya ingin yang manapun yang benar. Pakistan. Tapi saya ingin ini selesai. Setelah menutup telepon, aku berdiri. Ada sesuatu yang harus kulakukan lebih dulu. Sesuatu yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Aku menelpon tukang kunci. 2 jam kemudian, seorang pria datang dengan kotak peralatannya. Aku memintanya mengganti seluruh kunci pintu apartemen. Pintu depan, pintu samping, semuanya. Aku berdiri di sana, menyaksikan kunci-kunci lama dilepas satu persatu dan kunci-kunci baru dipasang. Setiap putaran obeng terasa seperti melepaskan 1 tahun beban dari pundakku. Saat tukang kunci selesai, ia menyerahkan 3 set kunci baru padaku. Hanya padaku. Sudah selesai. Bu, semua kunci sudah diganti. Kunci lama tidak akan bisa dipakai lagi. Aku menggenggam kunci-kunci itu, dingin di telapak tanganku. Tapi terasa lebih hangat dari pelukan manapun yang pernah kuterima di rumah ini. Tapi, mengganti kunci hanya permulaan. Ada hal lain yang harus kuurus. Dan untuk yang satu ini, aku butuh keberanian lebih besar. Sore itu, aku mulai menelusuri sesuatu yang sudah lama menggangguku. Beberapa bulan lalu, aku tak sengaja melihat sebuah dokumen di meja kerja Arga. Surat perjanjian pinjaman, 200 juta rupiah. Dari tabungan bersama kami untuk modal usaha Ryan. Tanpa sepengetahuanku, saat itu aku diam, mencatat dalam hati, dan menyimpannya. Aku membuka laptop Arga yang ia tinggalkan. Aku tahu kata sandinya. Ia tak pernah cukup peduli untuk menggantinya. Dan di sana, di dalam folder yang ia kira aman, semuanya terbuka di hadapanku. Rekening koran, riwayat transfer, bukti bahwa selama bertahun-tahun, uangku, tabunganku mengalir keluar untuk bisnis Ryan yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Untuk gaya hidup mewah Ibu Ratna, untuk perhiasan, untuk parfum, untuk daster sutra yang ironis itu. Dan ada satu folder lagi. Folder yang membuat tanganku terhenti di atas keyboard. Foto-foto, pesan-pesan. Seorang perempuan bernama Sally senyum Arga di foto-foto itu. Senyum tipis yang sama yang kulihat tadi pagi di dapur. Senyum yang ternyata bukan untukku. Suamiku berselingkuh dan keluarganya yang menyebutku menumpang. Ternyata hidup dari uangku sambil menertawakanku di belakang. Aku menutup laptop itu pelan. Tanganku tidak gemetar. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa hancur. Aku merasa bebas. Karena sekarang aku tahu pasti, aku tidak kehilangan apapun yang berharga. Mereka yang akan kehilangan. Aku menyalin semua bukti itu. Aku cetak. Aku susun rapi dalam satu map. Lalu aku menelpon Pak Broto sekali lagi dan menceritakan temuan baruku. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, Nadira,
dengan semua ini. Posisimu sangat kuat, tapi ingat, jangan langsung pakai semuanya. Simpan. Biarkan mereka merasa aman dulu. Waktunya akan datang. Aku menghabiskan sisa malam itu menyusun semuanya. Aku membuka kembali setiap berkas, mencocokkan tanggal, mencetak rekening koran bulan demi bulan. 5 tahun pengabdianku. Ternyata terekam jelas dalam angka-angka itu. Setiap rupiah yang keluar dari rekeningku punya jejak. Setiap transfer ke rekening Ryan punya tanggal. Aku menata semuanya dalam map coklat, diberi label. Diurutkan dari yang paling lama ke yang paling baru. Saat fajar mulai menyingsing, map itu sudah penuh. Bukan lagi tumpukan kertas, tapi sebuah senjata. Senjata yang kubangun dengan kesabaran selama bertahun-tahun, tanpa mereka sadari. Aku juga menemukan sesuatu yang lain, sebuah surat keterangan dari pengelola gedung apartemen yang mencantumkan dengan jelas bahwa selama 5 tahun, semua iuran pengelolaan dibayar atas nama Nadira Pramesti, bukan atas nama Arga, bukan atas nama keluarganya. Bukti yang tak terbantahkan bahwa akulah yang menopang atap di atas kepala mereka. Aku menyelipkannya di lembar pertama map itu. Inilah yang pertama akan kutunjukkan. Pak Broto sempat bertanya, apakah aku yakin ingin melangkah sejauh ini? Kamu masih bisa berdamai. Nadira, kalau itu yang kamu mau, katanya. Aku menjawab dengan tenang, saya sudah berdamai. Pakistan, berdamai dengan kenyataan bahwa pernikahan ini sudah selesai sejak lama. Yang saya inginkan sekarang hanya keadilan, sesuai hukum. Tidak lebih, tidak kurang. Aku mengikuti nasihatnya. Aku menahan diri. Aku menunggu. Malam itu, ponselku berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum menjawab. Nadira, kami sudah selesai di puncak. Sebentar lagi sampai. Buka pintunya. Kunci kami tertinggal di dalam. Aku tersenyum sendiri di kegelapan apartemen. Maaf, Mas. Kunci sudah kuganti. Kalian tidak akan bisa masuk. Hening sejenak di seberang. Lalu suara Arga meninggi. Apa maksudmu? Ini rumah keluargaku. Jangan main-main. Nadira, rumah keluargamu. Aku mengulang pelan. Kita bicarakan itu besok. Di tempat yang ramai. Aku ingin keluarga besarmu mendengar semuanya. Aku menutup telepon sebelum ia sempat membentak lagi. Esoknya, kabar tersebar bahwa keluarga Arga akan makan malam besar di sebuah restoran mewah, Grand Astoria, untuk merayakan peresmian bisnis baru Ryan di hadapan calon investor. Mereka tidak tahu aku akan datang. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Keesokan paginya, Pak Broto menelponku. Ia bilang ada sesuatu yang harus segera ku ketahui. Sesuatu yang membuat posisiku semakin kuat dari yang kubayangkan. Nadira, katanya. Aku memeriksa surat perjanjian pinjaman 200 juta itu. Tanda tanganmu di sana dipalsukan. Ryan dan Arga memasukkan persetujuanmu untuk mencairkan dana bersama. Itu bukan cuma soal uang lagi. Itu pemalsuan dokumen. Aku terdiam. Selama ini aku pikir mereka hanya tamak. Ternyata mereka juga penipu. Tapi anehnya, aku tidak marah lagi. Aku justru merasa tenang. Semua kepingan teka-teki akhirnya jatuh ke tempatnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pakistan, tanyaku. Kamu punya pilihan, Nadira. Tapi apapun yang kamu pilih, lakukan dengan kepala dingin. Jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Biarkan bukti yang bicara. Aku menuruti nasihat itu. Hari itu aku tidak melakukan apa-apa selain mempersiapkan diri. Aku menyusun setiap dokumen sesuai urutan. Sertifikat apartemen di atas, rekening koran di bawahnya. Surat perjanjian palsu dengan tanda tangan yang dipalsukan di paling akhir. Semuanya rapi, semuanya siap. Malam harinya, ponselku kembali dipenuhi pesan. Ibu Ratna kali ini. Nadanya tidak lagi memerintah, justru memohon. Nadira, kamu di mana? Kami menginap di hotel karena tidak bisa masuk apartemen. Ini sudah keterlaluan. Buka pintunya. Ini rumah kita. Aku tidak membalas. Biarkan mereka merasakan sedikit saja dari ketidakberdayaan yang kurasakan selama 5 tahun. Lalu Ryan menelpon. Suaranya panik.
Mbak Nadira. Tolonglah, besok ada makan malam penting dengan investor. Aku tidak boleh terlihat bermasalah. Tolong jangan bikin malu keluarga. Aku hampir tertawa. Selama bertahun-tahun mereka mempermalukanku tanpa pernah peduli. Dan sekarang yang mereka takutkan hanyalah rasa malu mereka sendiri. Tenang, Ryan, kataku akhirnya. Aku akan datang ke makan malam itu. Aku ingin sekali bertemu investor kalian. Aku bisa mendengar kelegaan palsu di suaranya. Ia kira aku akan membantu. Ia tidak tahu aku datang membawa kebenaran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku menunggu hari esok dengan harapan, bukan dengan kengerian. Aku menghabiskan malam itu memikirkan banyak hal. Tentang gadis bernama Nadira 5 tahun lalu, yang menikah dengan penuh harapan, yang percaya bahwa cinta cukup untuk menanggung segalanya. Aku ingin mengatakan padanya bahwa ia tidak salah karena mencintai. Ia hanya salah karena lupa mencintai dirinya sendiri. Besok, aku akan memperbaiki kesalahan itu, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Aku menyiapkan satu setelan sederhana namun rapi. Sebuah blazer yang sudah lama tersimpan di lemari. Sisa dari kehidupanku sebelum pernikahan. Saat aku mencobanya di depan cermin, aku melihat sekilas perempuan yang dulu pernah kukenal. Perempuan yang punya harga diri. Besok, ia akan kembali. Pukul 7 malam, aku tiba di Grand Astoria. Dari kejauhan, di meja bundar paling tengah, aku melihat mereka. Arga tampil klimis dengan setelan jasnya. Ibu Ratna mengenakan perhiasan mencolok, yang aku tahu persis harganya, karena akulah yang tanpa sadar membiayainya. Ryan tertawa keras, memamerkan brosur bisnis kepada dua pria berpakaian formal. Mereka belum melihatku. Aku duduk di bar yang agak tersembunyi, memesan segelas air mineral, dan menunggu saat yang tepat. Jadi, kapan kita bisa mulai renovasi rukonya, Pak Ryan? Tanya salah satu investor. Secepatnya, jawab Ryan sombong. Kakak saya, Arga, sudah mengatur semuanya. Dana kami tak terbatas. Keluarga kami memang selalu menjaga reputasi. Timpal Ibu Ratna dengan dagu terangkat. Kami tidak main-main dengan investasi. Aku melihat pelayan mengantarkan sebotol anggur mahal ke meja itu. Harganya setara 3 bulan gajiku dulu. Mereka memesan hidangan paling mahal di menu. Lobster, hidangan penutup berlapis emas. Total tagihan di meja itu pasti sudah mencapai puluhan juta rupiah. Aku menunggu, sabar. Seperti yang diajarkan Pak Broto. Begitu hidangan utama selesai, dan tawa mereka semakin keras. Pelayan datang membawa nampan tagihan. Inilah saatnya. Aku melihat Arga merogoh sakunya, lalu berpura-pura panik. Aduh, dompetku tertinggal di laci kantor. Pakai kartu ibu dulu saja. Ibu Ratna dengan gaya anggun mengeluarkan kartu kredit tambahan. Kartu yang ia tak tahu. Sudah kunonaktifkan tadi malam. Ia menyerahkannya ke pelayan dengan dagu terangkat. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Pelayan itu kembali dengan wajah ragu. Mohon maaf, Bu, kartu ini ditolak. Ada masalah dengan rekeningnya. Senyum di wajah Ibu Ratna membeku. Tidak mungkin. Coba lagi. Pelayan mencoba lagi. Ditolak lagi. Wajah Ibu Ratna mulai pucat. Para investor saling pandang. Arga buru-buru mengeluarkan kartunya sendiri. Ditolak juga. Ryan mencoba. Ditolak. Satu persatu, kartu keluarga itu mati di hadapan dua calon investor yang mulai mengernyit curiga. Saat itulah aku berdiri dari bar. Aku berjalan perlahan menuju meja mereka. Dengan blazer yang memberi wibawa yang selama ini kupendam di balik celemek dapur. Selamat malam, kataku tenang. 4 wajah menoleh, dan 4 wajah itu membeku. Nadira. Arga tergagap. Kamu sedang apa di sini? Aku datang untuk membantu, kataku. Lalu menoleh pada para investor sambil tersenyum sopan. Maaf mengganggu makan malam yang indah ini. Pakistan. Tapi saya rasa bapak-bapak berhak tahu beberapa hal sebelum menanamkan uang. Nadira. Jangan macam-macam.
desis Ibu Ratna, mencoba mengambil kendali. Kamu itu hanya menantu miskin yang menumpang di rumah kami. Berani-beraninya bicara soal uang. Semua yang kamu punya, itu karena Arga. Aku tertawa. Sebuah tawa yang bahkan asing di telingaku sendiri. Tawa yang penuh pelepasan. Menumpang. Bu, Menantu miskin. Aku membuka tas, mengeluarkan map coklat, dan meletakkan satu lembar dokumen di atas meja, tepat di depan wajah Ibu Ratna. Baca namanya. Baca baik-baik. Siapa pemilik apartemen yang selama ini kalian sebut milik keluarga Arga? Ibu Ratna memakai kacamatanya dengan tangan gemetar. Saat matanya membaca nama Nadira Pramesti yang tertera jelas di sertifikat itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Arga merebut dokumen itu. Matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Kamu bilang ini apartemen sewaan kantor ayahmu dulu. Aku berbohong, kataku. Suaraku kini setajam pisau. Sama seperti kamu berbohong tentang Sally. Arga mematung. Topeng suami teladan itu retak berkeping-keping di lantai marmer, lantai milikku. Aku mengeluarkan lembar berikutnya, dan ini rekening koran selama 5 tahun. Setiap rupiah yang kalian habiskan berasal dari tabunganku. Perhiasan ibu, daster sutra, anggur mahal di meja ini. Semua dibeli dengan uang menantu miskin yang menumpang ini. Para investor mulai bangkit dari kursi. Parayan ini. Ini bagaimana maksudnya? Salah satu dari mereka, pria berkacamata yang sedari tadi paling antusias, menatap Ryan dengan tajam. Jadi dana tak terbatas yang Anda banggakan tadi sebenarnya milik wanita ini. Wanita yang Anda sebut menumpang. Ryan tergagap. Mencoba mencari kata, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya selain bunyi tak jelas. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini basah oleh keringat. Aku belum selesai. Aku meletakkan lembar berikutnya. Dan ini, surat perjanjian pinjaman 200 juta rupiah atas nama saya. Dengan tanda tangan yang dipalsukan oleh Arga dan Rian. Pengacara saya menyebutnya pemalsuan dokumen. Pidana. Kata pidana itu menggantung di udara seperti vonis. Pria berkacamata itu langsung menutup map proposal yang ada di depannya. Saya rasa kami tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini, katanya dingin kepada rekannya. Kita pergi. Suasana di meja itu runtuh. Para investor langsung pamit dengan wajah masam. Meninggalkan brosur bisnis Ryan tergeletak di antara piring-piring kotor. Ibu Ratna terduduk, kehilangan semua keanggunannya. Ryan menunduk, pucat pasi. Arga mencoba meraih tanganku. Nadira, dengar dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menepis tangannya dengan tenang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mas, kalian punya waktu 3 hari untuk mengosongkan apartemen. Bawa ibumu, bawa adikmu, dan bawa semua barang yang kalian beli dengan uangku. Apartemen itu sudah dikunci. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Nadira, tolong. Suara Ibu Ratna kini bergetar. Untuk pertama kalinya, ia memohon. Kami akan kemana? Aku menatapnya. Tidak ada kebencian di dadaku, hanya ketenangan. Itu, kataku pelan. Bukan lagi masalah saya, Bu. Aku berbalik, meletakkan selembar uang di meja bar untuk air mineralku, dan berjalan keluar restoran. Di belakangku, aku mendengar keributan mulai pecah. Para keluarga yang selama ini begitu kompak menghinaku, kini saling menyalahkan. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah selesai. Malam itu Jakarta turun hujan. Hujan yang sama seperti pagi saat mereka membuangku. Tapi kali ini, aku tidak basah dan menggigil di pinggir jalan. Aku berjalan di bawah payung, di trotoar yang basah, dengan langkah yang ringan. 3 hari kemudian, mereka benar-benar pergi. Pak Broto mengurus seluruh prosesnya secara hukum, rapi, dan tanpa celah. Arga sempat mengirim banyak pesan, permintaan maaf, lalu ancaman, lalu permohonan, lalu diam. Aku tidak membalas satupun. Untuk pertama kalinya, diamku bukan karena takut, tapi karena aku memang tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hari mereka mengosongkan apartemen. Aku tidak hadir. Aku tidak ingin melihatnya. Pak Broto yang mengawasi. Ditemani 2 orang petugas. Belakangan ia bercerita.
Ibu Ratna sempat menangis di depan pintu, memohon agar diberi waktu lebih. Ryan mencoba berdebat soal barang-barang, Mengklaim beberapa perabot adalah miliknya. sampai Pak Broto menunjukkan kwitansi pembelian yang semuanya atas namaku. Arga hanya berdiri diam di sudut, Menatap apartemen yang selama 5 tahun ia akui sebagai milik keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Tidak apartemen itu, dan tidak juga aku. Soal perjanjian palsu 200 juta itu, atas saran Pak Broto, aku tidak melanjutkannya ke pengadilan pidana. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku tidak mau lagi membuang waktu untuk mereka. Aku hanya meminta uang itu dikembalikan, dan dengan bukti di tanganku. mereka tidak punya pilihan. Cicilan demi cicilan, mereka membayarnya kembali. Itu sudah cukup bagiku. Apartemen itu akhirnya kosong. Saat aku berdiri sendirian di ruang tamu yang dulu penuh penghinaan, aku merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan kesepian, tapi keheningan kedamaian. Aku tidak ingin tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan pahit melekat di setiap dindingnya. Maka aku menjualnya dengan uang hasil penjualan, ditambah tabungan yang perlahan kukumpulkan kembali. Aku memutuskan untuk memulai sesuatu yang selama ini hanya berani kuimpikan. Aku membuka sebuah kafe kecil, kafe yang juga menjadi perpustakaan mini, tempat orang bisa datang, membaca, minum, kopi, dan merasa tenang. Tempat yang menjadi kebalikan dari rumah lama itu, hangat, bukan dingin, menerima, bukan menghakimi. Bulan-bulan pertama tidak mudah. Aku belajar segalanya dari nol. Mengatur stok, meracik menu, melayani pelanggan dengan senyum yang tulus. Ada hari-hari saat pengunjung bisa dihitung dengan jari, dan aku duduk sendirian, menatap pintu yang tak kunjung berdenting. Tapi aku tidak menyerah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bekerja keras bukan karena dipaksa, melainkan karena aku mencintainya. Dan perlahan, kafe itu mulai dikenal. Orang-orang datang bukan hanya untuk kopi, tapi untuk suasana yang tenang, untuk rak buku yang kususun dengan hati, untuk merasa diterima apa adanya. Aku bahkan mempekerjakan 2 orang karyawan, seorang mahasiswi yang butuh biaya kuliah, dan seorang ibu tunggal yang seperti aku dulu, sedang mencoba berdiri kembali setelah ditinggalkan. Aku memperlakukan mereka seperti yang seharusnya aku terima dulu, dengan hormat, dengan penghargaan. Karena aku tahu betul rasanya menjadi seseorang yang kerja kerasnya tak pernah dilihat. Aku memasak lagi di kafe itu, tapi kali ini berbeda. Aku tidak memasak untuk meredam amarah orang lain. Aku memasak untuk orang-orang yang menghargainya. Dan setiap kali seseorang memuji kueku atau menutup mata menikmati kopiku, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Aku merasa berharga. Suatu pagi, Pak Broto mampir. Ia memesan kopi hitam dan tersenyum melihat tempat itu. Kamu sudah jauh berbeda dari perempuan yang meneleponku panik di pagi bulan Januari itu, katanya. Terima kasih, Pak Broto. Kataku tulus. Saya hanya ingin semuanya selesai sesuai hukum. Dan akhirnya selesai juga. Setelah ia pamit, aku duduk di pojok favoritku, dekat jendela besar yang menghadap jalanan. Aku mengambil sebuah buku catatan kecil, membuka halaman pertamanya yang masih kosong, dan menuliskan satu kalimat. Hari ini aku tidak lagi memasak untuk meredam amarah orang lain. Aku memasak untuk merayakan diriku sendiri. Lonceng pintu kafe berdenting. Seorang ibu muda masuk bersama anaknya. Lalu sekelompok mahasiswa mencari tempat tenang untuk berdiskusi. Kafe ini mulai bernapas. Aku melihat mereka menyentuh buku-buku di rak, mencium aroma kopi, dan tersenyum satu sama lain. Aku merasa berguna. Bukan sebagai pelayan yang dieksploitasi, tapi sebagai penyedia ruang bagi kebahagiaan orang lain. Sore harinya, saat langit Jakarta berubah menjadi ungu keemasan, aku berdiri di depan cermin kecil di sudut kafe. Aku melihat perempuan yang berbeda dari Nadira di bulan Januari lalu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata karena begadang menyiapkan acara keluarga. Tidak ada lagi bahu yang merosot karena beban hinaan. Yang ada hanyalah perempuan mandiri, dengan sinar mata yang tegak dan penuh harapan. Aku menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula, menatap senja,
Pahitnya kopi itu terasa nikmat, seperti perjalanan 5 tahun ini, yang akhirnya berujung pada manisnya kebebasan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan diam seorang perempuan. Diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan sebelum bangkit. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia melayani. Karena orang yang paling kalian remehkan bisa jadi adalah orang yang menopang seluruh hidup kalian. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti Nadira dulu. Bekerja tanpa henti, dihina tanpa alasan, dianggap menumpang di rumah yang justru mereka topang sendiri. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang tidak pernah menghargaimu. Ada juga banyak suami seperti Arga di luar sana. Suami yang memilih diam saat istrinya disakiti. Yang mengira kesabaran istrinya tak terbatas. Mereka lupa setiap kesabaran punya batas. Dan setiap pengkhianatan punya harga yang harus dibayar. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna yang takut kehilangan kendali atas anaknya, lalu melampiaskannya pada menantu yang tak bersalah. Mereka tidak sadar dengan menghancurkan menantunya. Merekalah yang akhirnya kehilangan segalanya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka menuai apa yang mereka tanam. Keluarga yang dulu begitu sombong itu kini tercerai-berai. Hidup berpindah dari satu tempat sewaan ke tempat lain. Kabar terakhir yang kudengar, Ibu Ratna kini tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Ryan kehilangan semua calon investornya setelah malam itu. Dan namanya tercoreng di kalangan bisnis. Dan Arga, lelaki yang dulu kupanggil suami, akhirnya hidup sendiri. Ditinggalkan oleh Sally begitu tahu sumber uangnya telah mengering. Mereka yang dulu mengusirku di tengah hujan, kini sedang berteduh di bawah atap yang jauh lebih kecil dari yang pernah mereka miliki. Sementara Nadira, perempuan yang mereka buang di tengah hujan, kini berdiri tegak di rumahnya sendiri. Masa lalu bersama Arga kini hanyalah epilog membosankan dari sebuah buku yang sudah kututup. Sekarang, aku memegang pena baru, menghadap lembaran putih yang bersih, siap menuliskan kisah tentang petualangan, kesuksesan, dan mungkin suatu saat nanti, tentang cinta yang benar-benar menghargai nilai seorang perempuan. Namaku Nadira, dan di sini, di antara aroma buku dan kopi, aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya, hatiku yang telah pulih dan merdeka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Tetap diam dan menerima, atau bangkit dan memilih diri sendiri. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi Nadira? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.